Timur Tengah kembali menjadi sorotan dunia. Ketegangan antara Iran dan Israel semakin memanas, bahkan turut menyeret keterlibatan Amerika Serikat dalam dinamika yang kompleks dan sensitif. Serangan balasan, ancaman militer, hingga peningkatan status siaga di sejumlah titik strategis membuat kawasan ini berada dalam tekanan tinggi. Dampaknya mulai terasa di sektor penerbangan. Beberapa wilayah udara sempat ditutup, sejumlah maskapai mengalihkan rute, dan jadwal penerbangan internasional mengalami penyesuaian. Situasi ini langsung memunculkan kekhawatiran baru, terutama bagi jutaan umat Islam yang bersiap menunaikan ibadah haji tahun 2026. Pertanyaannya kini menjadi sangat serius. Apakah konflik geopolitik ini bisa merembet hingga mengganggu pelaksanaan haji 2026? Apakah ketegangan regional berpotensi memengaruhi stabilitas Arab Saudi sebagai tuan rumah dua kota suci? Di tengah derasnya informasi dan spekulasi, penting bagi kita untuk bersikap tenang dan rasional. Jangan langsung terpancing oleh judul-judul dramatis. Mari kita telaah situasinya secara objektif, melihat fakta, sejarah, dan kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Karena memahami konteks adalah kunci, agar kita tidak terjebak dalam kepanikan yang belum tentu berdasar. Dalam beberapa hari terakhir, situasi keamanan di Timur Tengah berdampak langsung pada sektor penerbangan internasional. Sejumlah maskapai besar seperti Saudiah dan Qatar Airways terpaksa melakukan pembatalan, penjadwalan ulang, hingga pengalihan rute penerbangan akibat penutupan atau pembatasan wilayah udara di beberapa titik strategis. Wilayah udara di kawasan Teluk memang menjadi koridor utama penerbangan dari Asia menuju Arab Saudi. Banyak penerbangan haji dari Indonesia dan negara Asia lainnya melewati jalur tersebut karena dinilai paling efisien dari sisi waktu dan bahan bakar. Ketika terjadi eskalasi konflik antara Iran dan Israel, maskapai otomatis meningkatkan standar kehati-hatian demi keselamatan penumpang. Jika jalur utama tidak dapat digunakan, pesawat harus memutar melalui rute alternatif, misalnya melalui jalur selatan atau melintasi Laut Arab. Dampaknya tentu terasa, waktu tempuh menjadi lebih panjang, konsumsi bahan bakar meningkat, dan biaya operasional bertambah. Namun penting dipahami, gangguan ini bersifat teknis dan sementara. Ini bukan berarti haji otomatis dibatalkan, melainkan bentuk penyesuaian operasional terhadap dinamika keamanan regional yang sedang berlangsung. Jika kita melihat ke belakang, sejarah menunjukkan bahwa pelaksanaan haji tidak mudah terguncang oleh konflik regional. Saat Perang Teluk pecah dan kawasan Timur Tengah berada dalam situasi perang terbuka, banyak pihak memprediksi stabilitas regional akan runtuh total. Namun faktanya, ibadah haji tetap berlangsung dengan berbagai penyesuaian keamanan yang sangat ketat. Arab Saudi meningkatkan pengamanan, memperketat akses, dan memastikan jalur logistik tetap terkendali. Hal yang sama terjadi ketika konflik berkepanjangan melanda Yaman, yang secara geografis berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Meski ancaman keamanan meningkat dan ketegangan militer terjadi di wilayah perbatasan, pelaksanaan haji tetap dijaga agar berjalan normal. Pemerintah Saudi mengerahkan sistem pertahanan, koordinasi intelijen, serta pengamanan internal berlapis untuk memastikan jutaan jemaah tetap aman. Ini menunjukkan satu hal penting, haji bukan sekedar agenda tahunan, tetapi prioritas strategis negara. Stabilitas pelaksanaan haji menyangkut kredibilitas internasional dan posisi Arab Saudi sebagai pusat dunia Islam. Karena itu, dalam berbagai situasi genting sekalipun, mereka memiliki pengalaman panjang dalam manajemen krisis dan mitigasi resiko. Sejarah menjadi indikator kuat bahwa selama konflik tidak masuk langsung ke wilayah Arab Saudi, probabilitas penghentian haji sangat kecil. Penyesuaian mungkin terjadi, tetapi penghentian total adalah opsi terakhir yang sangat ekstrim. Bagi Arab Saudi, ibadah haji bukan sekedar agenda tahunan atau kegiatan keagamaan rutin. Haji adalah jantung legitimasi dan identitas negara itu sendiri. Sebagai penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah, Arab Saudi memegang tanggung jawab besar di hadapan lebih dari 1 miliar umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan jemaah dari berbagai negara datang menunaikan rukun Islam kelima. Keberhasilan penyelenggaraan haji menjadi simbol kemampuan manajemen, stabilitas keamanan, serta komitmen pelayanan terhadap umat global. Dunia Islam menilai kapasitas kepemimpinan Arab Saudi, salah satunya dari bagaimana negara ini mengelola haji, dari keamanan, transportasi, kesehatan, hingga logistik skala raksasa. Selain itu,
haji juga memiliki dimensi diplomatik dan strategis. Hubungan Arab Saudi dengan banyak negara Muslim terjalin erat melalui kerjasama penyelenggaraan haji. Kuota, layanan, hingga perlindungan jamaah menjadi bagian dari komunikasi antar negara yang sangat sensitif dan penting. Karena itu, pembatalan haji bukan keputusan ringan. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga reputasi global dan stabilitas politik. Selama konflik tidak secara langsung mengancam wilayah Arab Saudi atau fasilitas utama penyelenggaraan haji, probabilitas pembatalan sangat kecil. Bagi Arab Saudi, menjaga keberlangsungan haji berarti menjaga kehormatan, tanggung jawab sejarah, dan posisi strategisnya di dunia Islam. Meski situasi saat ini belum mengarah pada gangguan langsung terhadap pelaksanaan haji 2026, ada 3 skenario risiko yang tetap perlu kita pantau secara serius dan objektif. Skenario pertama adalah jika konflik antara Iran dan Israel meluas ke negara-negara Teluk dan mendekati wilayah Arab Saudi. Selama konflik masih terbatas dan tidak menyentuh wilayah Saudi, stabilitas internal relatif terjaga. Namun jika eskalasi melibatkan negara-negara sekitar Teluk secara langsung, maka resiko keamanan regional akan meningkat signifikan dan berdampak pada mobilitas internasional. Skenario kedua adalah penutupan wilayah udara yang berlangsung dalam waktu lama. Jika koridor penerbangan utama di Timur Tengah ditutup berminggu-minggu, maskapai akan menghadapi tekanan operasional besar. Rute alternatif memang tersedia, tetapi kapasitasnya terbatas dan biayanya jauh lebih mahal. Ini bisa berdampak pada jadwal keberangkatan, durasi perjalanan, hingga pembengkakan biaya logistik. Skenario ketiga, yang paling ekstrim, adalah eskalasi politik besar yang berubah menjadi perang regional penuh dan melibatkan banyak aktor global. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya penerbangan yang terdampak, tetapi juga stabilitas ekonomi dan diplomasi internasional. Namun hingga saat ini, ketiga skenario tersebut masih bersifat kemungkinan, bukan kepastian. Karena itu, penting untuk memantau perkembangan secara rasional, tanpa terburu-buru menyimpulkan situasi terburuk. Bagi Indonesia, sebagai salah satu pengirim jamaah haji terbesar di dunia, setiap dinamika di Timur Tengah tentu memunculkan kekhawatiran. Namun jika melihat pola dan pengalaman sebelumnya, dampak yang paling realistis bukanlah pembatalan total, melainkan penyesuaian teknis. Jika wilayah udara tertentu ditutup akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel, maka maskapai akan mengalihkan rute penerbangan. Pesawat dari Indonesia bisa saja memutar lebih jauh melalui jalur selatan, melintasi Samudra Hindia dan Laut Arab sebelum masuk wilayah Arab Saudi. Konsekuensinya jelas, waktu tempuh lebih panjang dan biaya bahan bakar meningkat. Selain itu, jadwal keberangkatan bisa mengalami penyesuaian. Kloter mungkin diatur ulang untuk menyesuaikan slot penerbangan baru. Bahkan dalam kondisi tertentu, maskapai cadangan bisa digunakan jika maskapai utama harus mengurangi frekuensi penerbangan. Bagi jemaah, dampaknya mungkin terasa dalam bentuk transit yang lebih lama, perubahan jam keberangkatan, atau informasi teknis yang berubah mendekati hari H. Namun perlu ditekankan, sistem penyelenggaraan haji Indonesia sudah memiliki mekanisme mitigasi resiko dan koordinasi intensif dengan otoritas penerbangan serta pemerintah Arab Saudi. Skenario pembatalan total adalah opsi paling ekstrim dan biasanya hanya terjadi jika situasi keamanan di wilayah Arab Saudi sendiri terganggu. Selama wilayah tujuan tetap stabil, dampak bagi Indonesia kemungkinan besar sebatas penyesuaian logistik, bukan penghentian ibadah. Di era media sosial, informasi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Ketika ketegangan antara Iran dan Israel meningkat, tidak butuh waktu lama hingga muncul berbagai judul sensasional seperti Haji 2026 terancam batal atau Timur Tengah memanas, jemaah gagal berangkat. Masalahnya, judul dramatis tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Gangguan penerbangan akibat penutupan wilayah udara bukan berarti pembatalan ibadah. Penyesuaian rute bukan berarti penghentian total. Dalam dunia aviasi dan geopolitik, perubahan jalur adalah respons teknis yang lazim terjadi saat resiko meningkat. Lebih penting lagi, keputusan terkait penyelenggaraan haji tidak dibuat berdasarkan rumor atau tekanan opini publik. Otoritas di Arab Saudi memiliki sistem keamanan, intelijen, dan manajemen krisis yang sangat matang. Setiap kebijakan diambil melalui koordinasi lintas kementerian dan pemantauan situasi internasional secara real-time.
Sebagai calon jamaah atau pengamat, kita perlu membedakan antara fakta dan spekulasi. Jangan langsung menyimpulkan hanya dari potongan video atau unggahan viral. Selalu tunggu pernyataan resmi dari otoritas haji dan kementerian terkait. Sikap terbaik saat ini adalah tetap tenang, rasional, dan objektif. Kekhawatiran itu wajar, tetapi kepanikan hanya akan memperkeruh suasana. Informasi resmi adalah pegangan utama, bukan asumsi, bukan rumor, dan bukan judul yang dirancang untuk menarik klik semata. Pada akhirnya, semua kembali pada satu pertanyaan utama. Seberapa jauh konflik ini akan berkembang? Ketegangan antara Iran dan Israel memang memicu kekhawatiran global, apalagi dengan keterlibatan Amerika Serikat yang membuat situasi terasa lebih sensitif. Namun penting dipahami, tidak semua eskalasi otomatis berubah menjadi perang regional besar. Sejauh ini, dampak yang paling nyata terlihat pada sektor penerbangan dan penyesuaian wilayah udara. Itu pun bersifat teknis dan sementara. Pelaksanaan ibadah haji sendiri berada di wilayah yang sangat dijaga stabilitasnya oleh Arab Saudi. Negara tersebut memiliki pengalaman panjang dalam mengelola risiko keamanan, bahkan dalam situasi geopolitik yang jauh lebih genting di masa lalu. Karena itu, probabilitas pembatalan haji 2026 tetap sangat kecil selama konflik tidak meluas langsung ke wilayah Arab Saudi atau berubah menjadi perang besar lintas negara. Yang lebih mungkin terjadi jika situasi memanas adalah penyesuaian rute penerbangan, perubahan jadwal, atau kenaikan biaya operasional. Sikap terbaik saat ini bukan panik, melainkan rasional dan selektif terhadap informasi. Ikuti perkembangan dari sumber resmi, hindari spekulasi berlebihan, dan tetap persiapkan diri seperti biasa. Semoga kawasan Timur Tengah kembali stabil, agar jutaan umat Islam dapat menunaikan ibadah haji dengan aman, tenang, dan penuh kekhusyuan.